Selamat datang di podcast Jurnal Lembu dan bersiaplah untuk mendengarkan banyak kisah di dalam podcast gua. Semoga bermanfaat dan silakan untuk berbagi kepada orang lain. Salam dari gua, Lembu Tambun. Edisi khusus 5 menit karakter building kewarganegaraan. Disclaimer on, bahan ini diperuntukkan untuk mahasiswa gue. Dan kali ini tema khususnya adalah National Integration atau integrasi nasional. Di dalam bab itu kita bisa lihat, mari kita buka babnya. Bahan ini cukup banyak, tidak perlu harus dipelajari semua. Beberapa hal penting yang perlu ditandain untuk kita pelajari yaitu pengertian integrasi nasional. Mohon ditandai ada pengertian integrasi nasional ya. Integritas bukan integritas ya, integrasi. Jadi bukan integritas. Kalau nanti ditemuin ada kata integritas itu salah. Yang benar adalah integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Indonesia sendiri secara realnya sebenarnya masuknya dalam multicultural. Jadi dalam satu budaya itu masih banyak lagi multi. Jadi banyak banget. Jadi perbedaan-perbedaan itu akan semakin banyak karena kita hidup di negara kepulauan, banyak bahasa, terus kemudian banyak cara berbicara juga beda. Jadi perlu ada integrasi bersama gitu. Integrasi penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat ya. Kita bisa lihat di situ dari Mahfud tahun 93 dan arti dari Safruddin Bahar. Integrasi nasional dimulai dari selalu diawali oleh integritas sosial ya. Bukan integritas, salah lagi. Integrasi sosial. Integritas nasional selalu diawali oleh integrasi sosial yang dimaknai di masyarakat itu bagaimana nilai-nilai dibangun, norma-norma masyarakatnya dibangun, terus peranata sosialnya dari masyarakat yang paling kecil dulu yaitu kita bisa bilang keluarga ya, integrasi mulai dengan tetangga, kita mulai bagaimana menyatukan pemikiran bersama ya, integrasi nasional. Nah, biasanya dalam ujian-ujian sering banget keluar yang pernah saya tahu tentang faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional ya. Jadi masyarakat Indonesia ini di negara kepulauan ternyata punya faktor-faktor pendorong integrasi nasional sendiri ya, penyatuannya. Yaitu kita dalam integrasi nasional kita dipengaruhi. Integrasi nasional kita Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor sejarah. Jadi masyarakatnya juga pernah mengalami penjajahan, jadi punya rasa senasib sepenanggungan. Kedua, ditandain juga dari adanya Sumpah Pemuda, rasa cinta tanah air yang cukup banyak yang saat itu di zaman penjajahan dulu politik itu tidak terlalu menonjol. Yang menonjol itu adalah rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme. Walaupun ada gerakan-gerakan pemuda segala macam, tapi yang tumbuh sebenarnya banyak banget adalah rasa nasionalisme, rasa bangga sama negaranya sendiri gitu. Dan kebetulan kita juga punya kesepakatan integrasi kita nasional kita kuat karena ada kesepakatan, ada konsensus nasional yang dari pemerintah Indonesia juga dicetuskan, dalam proklamasi juga dicetuskan, yaitu kayak adanya Pancasila, UUD 45, lalu ada bendera merah putih, lalu ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu bahasa kesatuan kita bahasa Indonesia. Jadi semuanya dipadukan, ada faktor pendorong yang akhirnya sampai detik ini kita masih bersatu gitu. Dalam kehidupan nyata kita pun merasakan kayak gitu ya. Integrasi nasional dibangun. Kalau Anda waktu itu masih ingat di SD, di SMP, di SMA ada upacara bendera, ada pembacaan UUD 45, terus kemudian harus menyanyikan bendera merah putih supaya jangan melupakan sejarah. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Tapi juga ada faktor penghambatnya loh.
dalam integrasi nasional khususnya di Indonesia. Yaitu masyarakat Indonesia tuh bukan homogen tapi heterogen, beraneka macam budaya, bahasa daerah, agama, ras, dan yang paling membahayakan adalah kalau ada ras yang menjadi yang terpojokkan atau agama yang terpojokkan akhirnya menjadi sensitif gitu. Jadi konflik ya. Jadi memunculkan kebencian antara agama gitu. Jadi ada yang tidak suka, kemudian karena perbedaan agama itu jadi makin banyak, ada yang tidak suka dengan pemikiran ini. Nah, terus kemudian kadang-kadang pada akhirnya muncul adalah grup kelompok radikalisme ya gitu. Nah, terus kemudian habis itu ancamannya juga ancaman tantangan karena negara kepulauan juga membahayakan bahwa negara kita juga bisa digrogoti eh, apa untuk tempat-tempat kepulauan juga bisa digrogoti oleh negara-negara seberang ya. Jadi itu sangat sangat bahaya banget. Lemahnya nilai budaya akibat pengaruh budaya asing yang terlalu kuat gitu ya. Jadi akhirnya budaya kita kurang menonjol. Indonesia sendiri eh, akhirnya bisa terjadi menjadi kurang kuat karena kita udah kuat dengan kadang-kadang kuat dengan budaya-budaya dari luar ya. Untuk kita belajar misalnya dari beberapa negara, khususnya misalnya negara Korea ya, kadang-kadang mereka tuh lebih mencintai bahasa Korea mereka sendiri gitu. Jadi kurang suka dengan bahasa asing, walaupun mereka akhirnya ada yang belajar bahasa asing. Jadi itu salah satu ungkapan bahwa dengan mereka kurangnya belajar bahasa asing, mereka sebenarnya untuk membentuk integrasi nasional mereka gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita pahami. Teman-teman nanti bisa melihat tentang contoh wujud integrasi nasional yang diadakan di Indonesia. Ya, misalnya contohnya ada kita pernah dalam sejarah dengan adanya pembangunan Taman Mini Indonesia Indah itu sebenarnya mau menggambarkan 27 provinsi lah kurang lebih gitu. Ya, tentang Indonesia sendiri, tentang musiknya. Sampai sekarang itu di sana itu masih tempatnya ya, Taman Mini Indonesia Indah itu masih tentang Indonesia yang indah ya, semuanya tuh di sana, rumah adat, tarian, semuanya ada di sana. Dan ada yang beberapa yang mungkin kurang lestari tapi di sana gambarannya semua agama juga ada. Uh, dan di dalam diktat, di dalam lecture note itu juga ada cara upaya meningkatkan bagaimana meningkatkan integrasi nasional. Nah, pertanyaannya adalah dengan situasi kita di Indonesia, dengan adanya radikalisme, dengan adanya konflik sosial di masyarakat kita, eh, bagaimana menurut Anda caranya meningkatkan integrasi nasional? Tipsnya dong, bagi dong cara meningkatkan strateginya untuk membangun uh, bagaimana cara mengembangkan integrasi nasional sendiri ya. Anda bisa lihat, jangan sampai lupa nanti mungkin di dalam ujian akan keluar ya. Jadi di sini bisa lihat permasalahan-permasalahannya di dalam lecture note. Salam dari gua, Lembu Tambun.